Seiring berkembangnya teknologi, Kabupaten Musi Banyuasin terus berbenah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ini dibuktikan dengan hadirnya pertama aplikasi Sang Bokar, sistem aplikasi lelang bahan olah karet. Lelang bokar melalui aplikasi Sang Bokar didasarkan saling percaya antar pelelang dan UPPB. Karena pelelang akan menjamin keseriusan dan UPBB menjamin jumlah dan mutu bokar sesuai mutu yang diupload di aplikasi. Keuntungan dari lelang Sang Bokar memudahkan para pelelang karena bisa dilakukan di mana saja tanpa mendatangi tempat lelang UPBB. Keuntungan untuk UPPB, petugas UPPB tidak direpotkan dengan menghubungi para pelelang karena bisa langsung melihat jadwal dan tones bokar yang akan dilelang melalui aplikasi Sang Bokar. Sang Bokar adalah aplikasi lelang bokar di UPBB yang pertama di Indonesia dan dilakukan pertama kali di Kabupaten Musi Banyuasin. Berkat aplikasi ini lelang lebih mudah. Kami dari UPPB Laut Jaya, Lais Utara mengucapkan banyak terima kasih terhadap Pemkab Mubah, khususnya Bupati Musi Banyuasin yang telah menyediakan aplikasi Sang Bokar karena aplikasi ini sangat membantu lelang kami menjadi terasa lebih mudah dan aman. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin karena sudah menyediakan aplikasi lelang bokar. Semoga ke depannya dengan adanya aplikasi ini bisa mengatasi kendala yang ada di UPBB, terutama masalah penjualan bokar. Kedua, aplikasi ESTDB atau Elektronik Surat Tanda Daftar Budidaya. Aplikasi ini digunakan untuk mendata dan memverifikasi pekebun oleh Dinas Perkebunan. Secara umum, proses penyelenggaraan ESTDB dimulai dengan pendataan pekebun oleh Dinas Perkebunan dengan aplikasi ESTDB, lalu hasil pendataan tersebut dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan persil oleh tim verifikasi. Selanjutnya, dilakukan proses rekomendasi pencetakan STDB dilakukan setelah melewati beberapa tahap yaitu pendataan, validasi lapangan pemetaan, verifikasi dan sinkronisasi peta STDB, rekomendasi dan penerbitan STDB. Proses pengambilan data dan verifikasi melalui proses pendataan pekebun yang dilakukan langsung di UPPB, verifikasi hasil pendataan di web apps, dan proses pengambilan data pemetaan persil. Proses rekomendasi pencetakan STDB dilakukan setelah melewati beberapa tahap, yaitu pendataan, validasi lapangan atau pemetaan, verifikasi dan sinkronisasi peta STDB, dan rekomendasi dan penerbitan STDB. Amanat Impres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi ISPO Perkebunan Kelapa Sawit. MUBA membentuk tim Musi Banyuasin Sustainable Palm Oil Initiative yang melaksanakan dan menginisiasi kelapa sawit berkelanjutan, antara lain terkait lingkungan hidup dan ketenaga kerjaan,
penerapan praktek pekebun yang baik, tanggung jawab sosial dan usaha secara berkelanjutan. Yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan adalah dengan dilakukan peremajaan kelapa sawit rakyat sejak tahun 2017 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo sampai saat ini seluas 12.600 hektar kebun swadaya masyarakat. Melalui peremajaan sawit rakyat ini adalah murni dapat dilakukan oleh pekebun secara mandiri, dapat memperbaiki tata kelola manajemen pembangunan kelapa sawit dengan prinsip-prinsip standar ISPO, yakni tidak membuka lahan dengan cara membakar, lahan kebun tidak dalam kawasan, pelaksanaan pembangunan kebun dengan standar GFV atau cara berkebun yang baik dan benar, perlindungan terhadap para pekerja, pengurus, pekebun dengan jaminan kesehatan ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dengan tidak memperkerjakan anak di bawah umur dan memperkerjakan para ibu-ibu, wanita sebagai kesetaraan gender, namun tetap memperhatikan hak perempuan dalam ketenagakerjaan, dan hilirisasi crude palm oil dan Indonesian vegetable oil. Apa yang telah dilakukan oleh Musi Banyu Asin Sustainable Palm Oil Initiative terkait implementasi prinsip-prinsip ISPO tersebut. Peremajaan sawit rakyat yang ramah lingkungan, di mana pekebun melakukan pembukaan lahan dan pembersihan lahan peremajaan dengan menggunakan alat berat. Lahan pekebun sawit rakyat tidak berada dalam status kawasan hutan dengan upaya pengalihan lahan yang berada dalam situs kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain. Pada luasan peremajaan sawit rakyat melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 90/HK/Sekjen/PLA 22/2018 tentang perubahan atas sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi wilayah Kecamatan Sungai Lilin dan Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 20.847,40 meter persegi dan saat ini terus berlanjut dalam proses usulan pelepasan kawasan hutan di beberapa wilayah kelompok pekebun lainnya. Pelaksanaan pembangunan dan perawatan serta pengelolaan pekebun kelapa sawit yang sesuai standar GFV tentu dimulai dari bibit unggul yang berkualitas serta bersertifikat. Bahkan untuk memastikan bibit unggul tersebut benar-benar berkualitas, bahkan tidak hanya berstandar sesuai Kementan nomor 321 tahun 2015 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih kelapa sawit. Tetapi juga Musi Banyu Asin yang pertama melakukan uji DNA benih kelapa sawit sesuai standar SNI 8211/2015, di mana benih kelapa sawit yang ditanam oleh pekebun masih dalam batas standar, yakni 3,1% atau masih di bawah 5%. Non-teneras standar SNI yang masih ditolerir oleh Kementan walaupun secara SNI adalah 2%. Perawatan dan sistem manajemen pekebun dilakukan secara berkesinambungan sesuai RAB dan aplikasi mitra teknis melibatkan para prinsipal serta pihak aplikator Indonesia. Terhadap pekerja atau pengurus pekebun saat ini telah dilakukan kerjasama dengan Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyu Asin, di mana para pekerja pengurus pekebun diikutsertakan untuk mendapatkan layanan kesehatan ketenagakerjaan guna melindungi serta memberikan jaminan kesehatan dan jaminan kematian terhadap para pekerja atau pengurus kebun. Mengenai tanggung jawab sosial saat ini telah dibentuk Rumah Perlindungan Pekerja atau RP3 bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di mana tidak memperkerjakan anak di bawah umur dan mempekerjakan para ibu-ibu atau wanita sebagai kesetaraan gender, namun tetap memperhatikan hak perempuan dalam ketenagakerjaan. Terkait usaha yang berkelanjutan saat ini telah dilakukan hilirisasi kelapa sawit, di mana petani tidak hanya menjual tandan buah segar, namun juga dapat ikut serta dalam pelaku usaha dalam pengelolaan produksi CVO dan IFO. Khususnya IFO adalah sebagai hilirisasi dari kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati menjadi biohidrokarbon, green, diesel, bensin, sawit, dan aftur. Khususnya di Musi Banyu Asin saat ini telah dilakukan proses produksi IFO yang dilakukan oleh pekebun yang melaksanakan peremajaan sawit rakyat.